Sobat MF Official, saat ini kita ada di Desa Taman Sari, Karangluas, Banyumas, Ustadz ya. Kamandaka itu apa ya? Dia itu keturunan Raja Pajajaran ya. Nah, kalau orang Banyumas, dalam Babat Banyumas dikatakan Raden Kamandaka atau Banyak Sotro ini ya salah satu putra dari Prabu Siliwangi. Nah, ini penjelasan cara ngandul ya. Sebenarnya ini sih yang lebih banyak sejarah. Nanti kita lihat dalamnya kayak bagaimana ya. Ini tentang Pati Carangandul dan binatang karya disebutkan dalam bukunya Profesor Dr. Sugeng Priyadi di halaman 43 pojok kanan sebelah bawah. Tuh, cek kalian lihat aja. MF halaman 43. Oh, oke. Ini 43. Oh, ini Ustadz. Sudah saya stabilo soalnya. Iya betul. Sudah saya tandai, saya hafalin itu. Kota Pasir setelah Nah, Carangandul dan binatang karya itu dibunuh ya sama utusan-utusan atau prajurit-prajurit dari Demak Bintoro, Kesultanan Demak Bintoro. Kalah itu sama santri-santri pasukan yang berjihad dari Demak Bintoro. Nah, katanya Carangandul ini punya sejarahnya ya, Carangandul punya ajian Pancasona, mirip wayang. Terkenalnya orang yang punya ajian Pancasona itu susah untuk dibunuh, nggak mati-mati deh. Nah, makanya ketika berperang lawan prajurit-prajurit Demak, akhirnya meninggal, wafat. Ya, dua orang ini meninggal. Dan dalam keadaan murtadnya bukan Islam. Nah, kalau mitosnya, mitos orang sini itu yang memenggal kepala siapa? Carangandul dan juga binatang karya adalah Syekh Makdum Wali. Ya. Makamnya ada di Karangluas ya, katanya begitu, dan ketika kepalanya itu dipenggal, gelundung, terus jadi batu. Mau kita lihat batunya? Oh, Ustaz, kita lihat. Sobat MF, kita lihat langsung ke dalam. Ayo kita masuk. Banyak dupa. Banyak dupa, banyak bekas gelas ya Ustaz ya. Ini kopi, dupa, minyak safaron kali ya. Terus ini juga bentuknya ini ada apa? Babi ya Ustaz ya. Ini ada apa? Ada kelapa. Ini ekornya kali ya. Jadi kata Profesor Sugeng Priyadi, pernah ada orang kampung sini yang ngarit dapat gelang. Ini benar-benar nyata ya. Gelangnya bagus sekali. Dan ternyata ketika dibawa ke rumah, dia dimimpiin, kembalikan. Itu gelang milikku. Aku Cipta Rasa, Cipta Rasa. Putri Cipta Rasa. Bagaimana kembaliinnya? Nah, ini suruh kembaliin, taruh di sini. Wallahu a'lam bishawab. Habis itu ditaruh di mana kita tidak tahu. Ini babi. Nah, kalau menurut Profesor Sugeng Priyadi, ya, adanya carang babi seperti ini, ya, dulu tempat nyamak kulit babi, ya, nyuci daging babi, nyamak kulit babi ya di area sini. Nggak, akhirnya surut itunya, airnya, terus ada yang nancepin sesuatu, timbullah air. Ya, jadi ini sebenarnya apa ya namanya, bejana untuk nampung air. Nah, kalau mitos orang sini, jadi dari bejana ini bisa keluar air sendiri setiap waktu-waktu tertentu. Nah, mitosnya warga-warga sekitar dan juga orang-orang yang indigo itu sering sekali menjumpai hantu gelundung pringis. Nah, gelundung pringis. Ya, gelundung pringis ya kepala gelundung. Habis itu waktu diangkat kan dikiranya kelapa. Pringis itu. Itu zaman dulu sering semacam itu, orang-orang yang di Sokaraja pun ada semacam. Dan di sini paling sering itu. Nah, katanya gelundung pringis itu adalah salah satu kepalanya dari Patih Carangandul itu. Nah, ini kan kayak babi. Wallahu a'lam bishawab. Dan sayang sekali ya. Ini kalau dikasih dupa-dupa semacam ini, dipuja-puja. Juga ada bekas kayak kopi, teh, ya, dan air. Kopi, teh, air, laki-laki semacam ini luar biasa, jinnya suka sekali. Karena dielu-elukan, ditinggikan, dimuliakan. Akhirnya kalau nggak ada yang ngasih sesaji seperti ini, dia dapat meneror. Yang kasihan warga sekitar, diteror warganya, dibuat panik, dibuat takut, diganggu. Nah, yang lebih kasihan ya orang-orang yang punya jin turunan itu.
Jin nasab atau orang indigo lah. Ya, kita keluar saja. Nah, nyambung tadi ya tentang cara ngandul itu. Nah, waktu pemberontakan Banyak Tole, ya, dia kan berhasil ditaklukkan, Pasir Luhur berhasil ditaklukkan. Akhirnya yang naik tahta adalah Prabu Senopati Mangkubumi yang kedua atau Banyak Geleh atau Patih siapa tadi? Wirakusuma. Nah, akhirnya di saat itulah masa peralihan antara kerajaan Pasir Luhur menjadi Pasir Batang. Dan pusat pemerintahannya pun tidak di sini, tidak di sebelah barat lagi ya, pindah ke bagian timur Sungai Lugawa. Intinya akhirnya pusat pemerintahnya dipindah sama Banyak Geleh, karena pusat pemerintahan yang pertama itu di situ ya menurut beliau sudah tidak sakral lagi karena sudah berhasil ditaklukkan sama Demak dan juga menjadi tempat pemurtadan pertama, nggak berkah lah ini gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kok namanya Banyak? Ya, Banyak tuh apa sih gitu? Banyak. Kalau dalam bahasa Jawa Banyak, kalau Indonesia angsa ya Ustaz. Angsa. Jadi banyak di sini bukan banyak jumlah ya. Ya. Banyak ini banyak banyak di sini adalah nama hewan. Angsa. Ya kalau dari tradisi Hindu sih Banyak atau angsa ini kan tunggangan atau kendaraan dari Dewa Brahma ya. Jadi menurut mereka orang yang disebut dengan nama Banyak itu supaya dia itu ingat kepada penciptanya, ya kepada Tuhannya itu ya. Para penciptanya. Iya, namanya Banyak. Nah di Banyumas sendiri akhirnya ada sebuah pamali, mitos juga ya. Bahwa nggak boleh nyembelih angsa. Katanya kalau nyembelih angsa, makan angsa itu akan kena bala, kena musibah, katanya begitu ya. Kena sekerta. Ini juga ya lebih baik makan daging kambing lah. Bikin naik ya kan? Iya. Darahnya. Itu tentang Banyak ya. Banyak. Nah, ini sekilas tentang babat Pasir Luhur ya. Sebenarnya kalau kita ceritakan panjang sekali. Panjang sekali Ustaz ya. Baik Ustaz, sebenarnya kalau Kamandaka ini sendiri dari tahun berapa sih cerita ada tentang Kamandaka ini? Dari ensiklopedia Babat Sunda ya. Sang Hyang Siksakanda Angkarasian itu hidup tahun 1518. Jadi kalau di Sunda ada ensiklopedia semacam itu ya, semacam serat sentini kalau di Jawa. Serat sentini juga kan banyak kumpulan-kumpulan di situ. Nah, di tahun 1518 itu Sang Hyang Siksakanda Angkarasian ini mengatakan bahwasanya siapa yang kepengen bikin pantun atau sastra lah ya, sastra seperti itu bisa merujuk kepada pantun Kamandaka. Konsekuensinya ya, kisah Kamandaka ini juga bisa teradopsi dari tahun 1518. Nah, konsekuensi yang lain bahkan bisa jadi lebih dari itu. Di abad ke-14 Kamandaka itu sudah ada. Berarti fiksi dong, enggak fiksi, memang betul ada, karena ada juga yang namanya pantun Siliwangi, dan di tahun itu juga Sri Baduga masih hidup ya, di abad 15 itulah ya. Iya, jadi udah lama sekali dan memang betul adanya, menunjukkan bahwasanya Kamandaka ini ada dari daerah asal usulnya dari Pajajaran. Jadi erat hubungannya Pasir Luhur ini dengan Pajajaran. Gitu. Nah, mungkin selebihnya hanya ini ya Bapak Pasir Luhur yang bisa saya sampaikan dari beberapa part ini. Nanti kita langsung tanya kepada Profesor Sugeng Priyadi selaku guru besar ilmu sejarah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan juga bisa lihat juga kalau mungkin Sobat MF mau lihat tentang sejarahnya, bisa mungkin juga lihat di YouTube-nya beliau ya Ustadz ya, di Sugeng Priyadi, untuk bisa lebih dalam lagi belajar tentang sejarahnya Babat Pasir Luhur, Pajajaran dan sebagainya Ustadz ya. Ya. Nah sekarang kita kan bedah mitos ya. Nah, intinya mitos-mitos seperti itu ya nggak usah dipercaya. Ya. Karena adanya gangguan jin ya karena ulah manusia itu sendiri. Ya, tadi di tempatnya tadi Ustadz ya. Ya. Dikasih dupa, dikasih kopi, dikasih air, untuk apa itu ya? Itu dalam hadis dikatakan langit bumi itu benar-benar bergoncang ketika ada orang yang menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah diperanakan,
bergoncang hebat saking gemeternya, greget sama manusia. Kamu kok manusia betul-betul enggak tahu diri gitu ya. Diberikan nikmat, dijadikan khalifah di muka bumi, kok malah masih menyekutukan Allah. Pengen itu. jin-jin. Ada sebuah riwayat yang mengatakan gunung minta sama Allah, ya Allah izinkan aku untuk meluapkan amarah dengan meletuskan api yang ada dalam perut. Langit juga minta izin sama Allah supaya untuk menindih manusia. Bumi juga pengen menelan manusia. Lautan pengen menenggelamkan manusia, tapi Allah tahan. As-sabur, Allah maha sabar. Tunggu. Siapa tahu orang itu dapat hidayah. Maka melalui video ini, ya, saya mengajak kepada Anda, para penonton yang masih melakukan ritual-ritual kesyirikan atau apapun itu bentuknya, memuja-memuja jin, memuja alam, ayo kembali pada Allah, bertobat pada Allah, kembalikan pada akidah Islamiyah kita, ya, dan murnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, sebenarnya pasir luhur itu kan ya. Jadi pasir luhur itu sebenarnya simbol pasir kan bisa juga gunung, bisa juga laut ya. Jadi pasir itu bisa di laut dan di gunung. Nah, karena jauh dari lautan, maka ini pasir gunung. Jadi pasir di atas itu ya. Berarti ini gunung gitu loh. Tapi gunungnya gunung perempuan kelihatannya. Karena pasir luhur itu cocok dengan Logawa. Logawa itu kan loh gawa, sungai pembawa kesuburan. Jadi itu maksudnya, kalau saya sering mengatakan bahwa pasir luhur gitu ya sama dengan klitoris, ya, gunung perempuan. Nah pasti pasangannya ada gunung laki-lakinya. Nah gunung laki-laki yang terkenal zaman dulu ya Gunung Slamet. Jadi Gunung Slamet itu menurut sejarahnya disebut Gunung Gede, Gunung Agung, Gunung Gora, itu sama ya maksudnya. Tapi kan ada juga catatan bahwa Gunung Slamet itu gunung lanang, gunung laki-laki. Jadi kalau dicari pasangannya, memang kalau kita cari pasangan Gunung Slamet tidak ada ya, tidak ada gunungnya itu. Ya mestinya itu pasir luhur itu gunung, gunung perempuannya. Kalau kita lihat Sindoro Sumbing, ya kan, Sindoro Sumbing itu gunung laki-laki dan perempuan. Sindoro itu laki-laki, Sumbingnya perempuan. Jadi Sumbing itu kan disebut perempuan Sumbing, kan ini perempuan, nggak ada laki-laki Sumbing. Terus ada lagi Merbabu dan Merapi. Merbabu Merapi itu gunung, kalau Merapinya itu laki-laki, Merbabunya itu perempuan, betina gitu. Jadi pasang-pasangan gitu. Jadi di Jawa itu ada pasangan-pasangan, nanti di Bali juga ada gunung pasangan kan, Gunung Agung dan Gunung, satunya apa lagi ya? Gunung Agung dan Gunung Batur. Nah Agung itu laki-laki, Baturnya itu perempuan. Ya, nggak tahu apa juga di sana di Dieng kan ada Batur ya, bisa juga Batur itu perempuan. Tapi ada Gunung Prau juga Gunung perempuan, Prau. Mungkin bisa ada pasangan-pasangan antara gunung-gunung itu loh. Kalau di Sunda kan Gede dan Pangrango. Pangrango itu Indah kan. Kalau Indah kan mesti perempuan. Jadi kalau di sana tuh Gede Pangrango, dan ini Gunung Gede itu ternyata penamaannya dipakai terus dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Itu Gunung Gede itu Gunung Slamet. Tapi Gunung Slamet juga namanya Gunung Agung dulu. Disebut Gunung Gede, Gunung Agung, Gunung Gora. Itu artinya sama. Tapi nanti di Bali ada Gunung Agung lagi. Jadi memang ada tokoh, siapa itu ya, tokoh leluhur yang pernah dari Sunda pergi ke Jawa Tengah, pergi ke Bali. Jadi gunungnya sama itu, Gunung Gede, Gunung Agung, Gunung Agung. Setelah Islam, Gunung Agung di Banyumas namanya Slamet. Jadi memang itu namanya ada kaitannya Gunung Agung, Gunung Gede di Jawa Barat, Gunung Agung atau Gunung Slamet di Jawa Tengah dan di Bali. Dan itu menjadi tokoh apa istilahnya ya leluhur orang Jawa Sunda itu, orang Jawa Sunda Bali.
tempatnya di Taman Sari itu. Jadi Taman Sari itu yang dekat Sungai Logawa lah. Sekarang mungkin ada Carangandul. Jadi memang saya belum sempat ke sana lagi ya. Jadi Kepala Desa Taman Sari itu memang minta tolong saya untuk menulis sejarah Pasir Luhur. Jadi sih sudah masuk ke sejarah Purwokerto, tapi itu nanti mengarah ke Pasir Rasana dan Pasir Kertawibawa itu. Jadi nanti menulis khusus ke Pasir Luhur saja bisa. Mungkin perlu ditulis ulang deh, ya kan? Jadi nanti mungkin akan tulis ulang tentang sejarah Pasir Luhur itu. Jadi Pak Lurahnya sudah minta tolong saya sih ya, suruh nulis di sana. Gitu. Kalau Pasir Rasana itu dulu pasir batang, jadi dulu kan Adipati Pasir itu kan ada 7, keturunannya sampai Ciptaroso. Kandandoho itu caranya apa ya? Yang ke-6, Adipati ke-6 dari Aryo Banga. Pokoknya di Purwokerto ada. Aryo Banga sampai ke Adipati Kandandoho. Nah, Adipati Kandandoho itu kan punya anak Ciptaroso. Ciptaroso nanti punya anak lagi banyak Romo, banyak Rama, banyak Wirata, banyak Rama, banyak Kesumba, banyak Blanak ya, terus banyak Tole, banyak Blanak, banyak Tole. Nah, banyak Blanak punya adik banyak Geleh, ya orang Jawa Sunda kan Geleh, karena dianggap orang Geleh itu kan berdebu lah kayaknya, orang yang disebut pengkhianat ya oleh banyak Tole itu. Makanya banyak Tole kan mengatakan orang Pasir aja duwe paman patih, karena patihnya paman itu si banyak Geleh itu, kan namanya banyak Geleh, banyak Geleng, banyak Eleng. Nah banyak Eleng itu karena minta dikuburkan satu liang lahat dengan Pangeran Magdumbali, ya kan? Karena mengislamkan sana Pasir. Nah kemudian si banyak Geleh itu minta besok kalau saya mati ingin dikuburkan bareng-bareng dengan satu liang dengan Pangeran Magdumbali. Boleh asal kamu Islamnya bagus gitu kan. Nah ternyata ketika ponakannya banyak Tole itu memberontak, ya murtad, memberontak sama Demak dan kemudian juga mengubur hidup-hidup bapaknya yang sedang sakaratul maut lah ya. Jadi kejem banget ini si banyak Tole itu. Dikubur hidup-hidup itu. Lah itu dia dikhianati oleh pamannya. Pamannya karena tetap Islam, nggak mau ikut murtad gitu. Nah akhirnya kan pertama-tama Pati Wirakencana namanya banyak Geleng ya. Banyak Geleng kan dari Patih namanya Pati Wirakencana. Itu kan menasihati anaknya, kamu mbok jangan berani-berani menghadapi Demak gitu loh. Tapi si banyak Tole itu kurang ajar juga mengatakan, lo paman sanes dudu wong lanang gitu. Mboten darbe bapak itu. Lah kan pamannya jengkel ya dia mau gitu ya. Keponakan kurang ajar. Nah akhirnya karena sakit hati itu si banyak Geleh itu akhirnya dia berkhianat terhadap anak keponakannya itu. Dia membuka pintu kota Pasir supaya pasukan Demak masuk gitu. Nah ketika pasukan Demak masuk ke kota Pasir Luhur, nah Pasir Luhur bisa dikalahkan gitu. Tapi ya banyak Tole itu kan marah-marah itu, wah udah paman ya kayak kurang caranya berkhianat dengan saya malah. Sampai dia mengatakan besok wong Pasir ora ulih duwe paman dadi patih karena berkhianat ini gitu. Nah akhirnya tapi ya ternyata setelah itu ya ada kejadian juga sama, ada orang yang pamannya dari patih nanti ada juga di Pasir Kertawibawa itu. Nah setelah itu, nah ini Pasir Luhur terakhir ini. Jadi setelah diserang Demak, banyak Tole kan lari sampai ke Bocor sana, ke Bumen lah. Di Bocor, nah kemudian
banyak geleh atau Patiwira Kencana diangkat menjadi Pangeran Senopati Mangkubumi yang kedua. Nah kalau banyak belanak itu Pangeran Senopati Mangkubumi satu. Orang yang mengislamkan daerah Pasir Luhur ke barat sampai Sungai Citarum. Kemudian mengislamkan daerah di daerah mana itu Ponorogo lah, pedalaman Jawa Timur. Jadi ceritanya hebat sekali loh. Bahkan banyak belanak itu ingin ikut membangun Masjid Demak. Ceritanya itu. Nah sehingga dia diberi gelar Pangeran Senopati Mangkubumi pertama. Angsa itu kan gini ya, angsa itu kan binatang yang paling peka gitu kan. Kalau ada maling dia bisa bersuara terus gitu. Nah angsa itu kalau di agama Hindu itu wahana Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa itu punya tunggangan angsa. Kalau Dewa Indra itu gajah, ya kan? Kalau kalau Dewa, yang angsa itu Dewa Brahma. Dewa Brahma. Jadi Dewa Brahma itu angsa. Kalau Dewa Siwa itu Nandi, maaf ya. Kalau Wisnu Garuda. Jadi rupa-rupanya mengapa kok disebut angsa? Yaitu karena ini berkaitan dengan mungkin orang Banyumas jangan lupa kepada Dewa Brahma, Dewa Pencipta. Ya maksudnya tidak lupa kepada Sang Pencipta gitu sebenarnya. Jadi mengapa orang Banyumas tidak boleh menyembelih angsa? Supaya orang Banyumas tidak melupakan Sang Pencipta itu. Tapi ini simbolnya simbol Hindu gitu yang dipakai. Jadi itu simbol Hinduan. Nah. Tapi sebenarnya maksudnya ya kowe aja kelalen kalau agak Gusti Allahmu lah ya. Tuhanmu itu jangan. Itu Tuhan Maha Pencipta karena pencipta itu segala-galanya. Ya. Kholik ya, dengan makhluk itu, hubungan kholik dan makhluk. Memang kelihatannya sih berbau Hindu ya. Kadang-kadang juga mungkin orang menganggap ini termasuk mungkin berbau syirik ya. Mengapa kok Gusti Allah kok disimbolkan dengan binatang gitu ya kan. Jadi kan syirik juga ya Mas ya. Kalau kita perhatikan. Tapi itu maksudnya angsa itu merupakan simbol Tuhan Pencipta itu aja. Bukan disamakan tapi hanya simbol saja. Tradisinya Hindu. Iya tradisi Hindu, makanya tradisi Hindu. Jadi sih memang syirik juga, saya pikir dulu itu syirik ya. Tapi ini maksudnya supaya tidak membunuh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pencipta gitu. Makanya tidak boleh angsa dibunuh. Nah di samping juga angsa itu dianggap sebagai binatang, dalam antropologi kan ada totem ya, totemisme. Kepercayaan manusia bahwa binatang tertentu, tumbuhan tertentu itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan suatu keluarga tertentu. Makanya di Batak itu kan ada marga-marga itu ya. Marga yang berkaitan dengan binatang ya, mungkin kayak Raja Guguk ya. Terus ada marga yang mempercayai harimau sebagai nenek moyang. Ya, kalau anggota marga itu nggak boleh bunuh harimau juga sama. Jadi marga yang menggunakan binatang tertentu, tumbuhan tertentu itu tidak boleh merusak atau membunuh tumbuhan atau binatang itu. Karena itu dianggap sebagai nenek moyang. Oh itu nenek moyang kita itu. Ya seperti orang Bandung kan Maung ya. Harimau Siliwangi itu kan dianggap sebagai nenek moyang orang Sunda sehingga orang Sunda nggak boleh juga bunuh. Iya harimau.